Seperti pada saat belajar JavaScript di awal-awal, kita mulai dengan belajar variabel, di mana kita bisa ngedeklarasiin variabel pada JavaScript dengan sintaks var, lalu diikuti dengan namanya, misalnya namanya Hilman, dan tentu kita bisa console log namanya seperti biasa tanpa ada masalah sama sekali. Nah, di ES6 ini diperkenalkan ada beberapa hal yang baru, bukan cuma var, tapi dia kedatangan teman baru yaitu let dan constant. Nah, ini cukup banyak pendapat dan perbedaannya cukup jelas sebenarnya. Tapi dari Babel sendiri atau dari pendapat-pendapat di internet yang lebih populer, lebih baik mulai sekarang kita pakai let kalau dibandingkan dengan var. Jadi yang biasanya kita pakai var, mending kita pakai let. Tapi kita tetap akan ngelihat bedanya dulu apa itu var let, dan saya akan membiarkan teman-teman mutusin kapan mau pakai var, kapan mau let, kapan mau cons. Yang jelas saya udah ngeliatin perbedaannya. Nah, yang pertama dari var ini dia istilahnya adalah function scope. Artinya kita bisa mendeklarasikan, ketika kita mendeklarasikan var ini, dia bisa ada di mana aja, berbeda dengan let dan juga cons. Let dan cons ini dia sifatnya bukan function scope istilahnya, tapi block scope. Bukan block spot, tapi block scope seperti ini. Kalau tadi var dia istilahnya function scope, artinya dia hidupnya pada blok-blok tertentu. Nah, jadi saya kasih contoh langsung aja, misalnya kita mau seperti ini, saya mau deklarasiin var name Hilman, terus tiba-tiba kita ganti lagi, masih di tempat yang sama, saya ganti namanya jadi Ramadan. Teman-teman lihat, nggak akan ada error, kita tetap akan melihat Ramadan seperti biasa. Nah, tapi kalau saya coba pakai let di sini, kita akan ngelihat ada error karena nama udah dideklarasiin sebelumnya. Jadi dengan let ini, kalau dia make nama yang sama, kita deklarasiin 2 kali dalam scope yang sama, dia akan throw error atau programnya akan jadi error. Berbeda dengan var, ini dimana teman-teman biasanya nemu banyak masalah ketika bikin program JavaScript, karena var ini atau variabel dalam JavaScript scope-nya terlalu luas. Kalau teman-teman gak hati-hati, bisa nyampur-nyampur nama-nama variabel, apalagi pas assign value-nya. Nah, jadi yang dimaksud block scope ini, ketika let-nya saya taruh di dalam scope artinya bisa dibilang di antara kurung kurawal dan penutupnya ini. Kalau saya reload sekarang, kita nggak akan ngelihat error. Dan yang teman-teman lihat sekarang yang di console log adalah bagian yang di luar. Karena console log-nya ini berada di satu scope dengan yang ini. Berbeda dengan nama Ramadan ini, dia berada di scope sendiri. Dia berada di dalam kurungnya sendiri. Artinya kalau saya console log-nya di dalam sini, masih dengan nama variabel yang sama, dia nggak error. Dia akan mengeluarkan console log, tapi pada blok yang sama, yaitu Ramadan. Baru yang di bawahnya yaitu Hilman di sini. Nah, itu dia perbedaannya kurang lebih, dan kita bisa lihat contoh lain sebelum masuk ke cons, karena cons juga tentu ada bagiannya sendiri. Misalnya kita pakai function di sini, function get nama, get name. Saya bikin if else misalnya. Ini contoh masalah lain kalau dengan var. Misalnya anggap kita punya nilai anggap nama sama dengan true. Kita bikin var nama sama dengan true di sini, artinya dia akan selalu true. Atau kita nggak perlu itu, kita bikin true aja langsung, artinya dia akan masuk ke bagian true-nya. Kita akan ngedeklarasiin dalam sini namanya, yaitu var nama sama dengan Hilman. Jadi saya akan bikin lebih simpel contohnya, tapi kalau enggak, maka kita akan bikin, saya akan coba console log di sini, tidak ada nama, dan di sini yang kita console log adalah namanya. Jadi di dalam if-nya. Nah, teman-teman lihat saya ngedeklarasiin nama ini di dalam sini,
bukan di dalam else-nya. Jadi ketika saya panggil fungsi getName-nya ini, teman-teman akan lihat Hilman akan terpanggil di sini, jelas karena kita console log namanya, dia terdeklarasi. Tapi gimana kalau kita coba nge-console log bagian namanya di sini? Jadi kalau saya bikin false, dia akan masuk ke else otomatis dan dia berusaha console log nama. Kita lihat efeknya, hasilnya adalah undefined. Nah, padahal harusnya kita nggak masuk ke bagian if sama sekali. Artinya dia harusnya nggak tahu dong variabel nama itu apa, karena kita nggak menyentuh bagian ini sama sekali. Nah, itu dia sebenarnya di belakang layar istilahnya, variabel nama ini sebenarnya dideklarasiinnya dia tetap di atas sini, seperti ini. Makanya kita dapatnya di sini tetap undefined. Nah, coba saya bandingkan kalau kita bikin variabel yang benar-benar berbeda, misalnya nama 123, harusnya yang kita dapetin adalah error. Error bukan variabel undefined kalau variabelnya belum didefinisin sebelumnya. Nah, itu lagi uniknya dari variabel. Jadi kalau kita deklarasiin var, meskipun dia di dalam scope ini, dia tetap sifatnya seperti general, seperti global. Makanya yang kita lihat adalah dia sifatnya undefined bukan error, artinya sudah terdeklarasikan sebelum, cuma belum ada nilainya ketika kita taruh nama seperti ini, yang kita lihat adalah undefined. Nah, tentu hasilnya ini berbeda kalau kita pakai let di sini, tentu bukan var let tapi let nama. Yang akan kita lihat langsung error, karena let sekali lagi sifatnya dia scope seperti ini. Kalau kita true, baru kita bisa ngelihat hasilnya. Nah, jadi nggak seperti var, dia nggak akan undefined tapi otomatis error kalau di bagian ini kita nggak punya scope nama di sini, kita nggak punya sama sekali. Tentu berbeda kalau letnya kita bikin di atas sini, baru kita akan lihat hasilnya tanpa error. Meskipun saya taruh false di sini. Nah, itu dia. Saya tinggalkan dulu bagian var dan let ini. Semoga teman-teman cukup jelas perbedaan dari function scope dan block scope-nya. Saya akan masuk sekarang ke bagian berikutnya, yaitu const. Nah, seperti namanya, const ini seperti kita bikin konstanta, artinya sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Nah, tapi agak tricky di sini, nggak bener-bener nggak bisa kita rubah karena faktanya kita bisa nambahin atau ngerubah nilainya, tapi nggak bisa reassign. Istilahnya reassign artinya kita ngedeklarasiin nilainya 2 kali. Langsung aja daripada saya terlalu panjang ngomongnya, misalnya saya tulis const di sini, kita bikin objek orang misalnya person, namanya ID-nya 1, lalu name-nya Hilman. Kita coba console log person. Harusnya titik koma sepertinya. Apakah harus sepertinya nggak titik koma. Ya. Kita harus titik 2 di sini. Yap, ini dia. Kita bisa console log objeknya seperti biasa. Jadi const ini seperti variabel, kita ngedeklarasiin sesuatu, tapi kalau kita coba deklarasiin ulang, jadi saya pakai tanda sama dengan lagi di nama yang sama, anggap saya ganti ID-nya jadi 2, kita akan ngelihat ada error di sini, yaitu person udah dideklarasi. Jadi kita nggak bisa ngubah nilai kalau dia udah jadi konstanta sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa nambahin atau reassign person misalnya saya ganti ID-nya menjadi 2 seperti ini, kita nggak akan dapat error. Kita bisa tetap ngubah nilainya seperti biasa. Nah, jadi yang nggak boleh pada const itu, const nggak bisa reassign. Tapi bukan immutable, artinya nggak bisa kita ubah sama sekali, tetap bisa kita ubah. Kita bisa seperti tadi, ngubah objeknya atau malah nambahin total objek baru, misalnya saya tambahin umurnya, nggak apa-apa, kita lihat di sini benar, kita bisa nambahin objeknya H21, jadi tetap bisa kita ubah, tapi nggak bisa kita reassign. Artinya kalau saya coba tulis person gini langsung, meskipun nggak pakai const, oh ya, harusnya contohnya saya tadi seperti ini, nggak usah pakai const lagi. Tes ini nggak boleh sama sekali, artinya dia akan error. Teman-teman akan lihat di sini error. Karena kalau dia udah const, kita nggak boleh sama sekali reassign atau ngulang lagi tanda sama dengannya, nggak boleh override total objeknya. Nah, berbeda kalau kita seperti pakai let atau variabel, misalnya saya pakai let di sini, tetap bisa
kita reassign atau bisa diubah ulang nilainya, ini nggak ada masalah. Nah itu dia, semoga jelas. Jadi sekali lagi, perbedaan utamanya kalau kita pakai cons, berarti kita sama sekali nggak boleh ngubah total nilainya atau nggak boleh reassign lagi dengan tanda sama dengan. Kalau pakai let atau variabel masih boleh pakai let atau variabel. Dan untuk penggunaannya sendiri yang disarankan pakai let aja terus, kecuali teman-teman benar-benar pengen saya nggak ngelihat kapan kita harus benar-benar pakai var dibanding let. Jadi kalau teman-teman udah mau mulai pindah ke ES6, biasakan pakai let aja dibanding var. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video-video berikutnya.